Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tambah satu lagi, dosa besar yang ke-39, yaitu dosa melaknat. Ya, dosa yaitu suka melaknat. Nabi SAW di sini Imam Madhabi membawakan beberapa hadis ya. Ada yang hadis yang sahih, mungkin ada yang tidak sahih atau yang semisalnya. Beliau Imam Madhabi membawakan sebuah hadis, di antaranya Nabi SAW bersabda, yaitu la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Ya, seperti membunuhnya. Laknat itu artinya yaitu mendoakan seseorang supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi laknat itu kurang lebih artinya adalah mendoakan orang lain supaya orang tersebut dijauhkan dari apa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mendoakan laknat, ya. Mendoakan pihak lain agar orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuk. Melaknat atau mencaci maki, ya, mencaci maki, menyinyir orang yang muslim, maka itu sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh orang yang muslim adalah suatu kekafiran. Ya, kalau dia menghalalkan membunuh, maka dia kafir, karena membunuh dosa besar. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yakunu la'anunan syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Ya. Orang-orang yang gemar melaknat, orang gemar mencaci, orang gemar mengolok-ngolok, mereka tidak akan bisa memberi syafaat pada di hari tidak akan menjadi pemberi syafaat, dan tidak juga bisa menjadi saksi atas semua umat yang lain dengan disampaikannya risalah pada hari kiamat. Ya, ini al-la'anun syufa'a, karena orang yang melaknat itu adalah orang yang mendoakan keburukan. Adapun syafaat ini orang yang melakukan kebaikan. Ya, jadi enggak bisa orang yang suka melaknat itu bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidak sepatutnya bagi orang yang berteman kemudian menjadi tukang laknat, yang satu melaknat yang lain. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an walal fakhishi wal badi'. Bukanlah orang yang beriman yang sejati, yaitu orang yang suka mencela. Ya. Ta'an itu ta'anayat ta'an, untuk mencela. Bukanlah orang yang beriman dengan iman yang sejati kalau dia suka mencela, walal la'an, atau suka melaknat, walal fahish, atau suka berbuat keji, walal badi, atau suka berkata-kata kotor. Ya. Jadi orang yang beriman yang imannya kuat, imannya sejati, itu adalah orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan. Adapun kalau orang ini imannya lemah, ya, baik itu karena faktor lingkungan, teman, atau menuruti hawa nafsu, atau mengikuti bisikan syaitan, maka orang-orang yang kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, kata-katanya jorok, maka ini bukanlah orang yang beriman yang imannya kuat. Ya. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, yaitu Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan, Allah memiliki malaikat, ya, yang senantiasa mencatat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir maksudnya apa yang kita ucapkan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi Nabi menyebutkan dua rukun iman ini. Rukun iman ada 6, yang disebutkan 2 dalam hal ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi,
dan beriman kepada hari akhir. Maksudnya seorang itu dia yakin apa yang dia ucapkan akan dia pertanggungjawabkan. Ya, dengan mengingat-ingat dua rukun iman ini, ya, maka Nabi falyakul khairan, maka hendaknya orang itu berkata baik. Atau kalau belum bisa berkata baik, hendaknya diam, ya. Diam. Itu lebih selamat, ya, lebih menyelamatkan diri kita dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali dosa-dosa lisan, ya. Kalau kita pernah baca buku itu mungkin lebih dari 10 atau lebih dari 20 dosa lisan itu sendiri. Lebih, ya. Disebutkan oleh para ulama afatul lisan, dosa-dosa lisan. Di antaranya dosa lisan ada suka melaknat, suka mencaci maki, mengolok-olok, ya. Suka berkata-kata keji atau berkata-kata kotor. Kemudian disebutkan oleh Imam Dhahabi, yaitu sebuah hadis, innal abda idala ana syai'an sadadalana ila sama. Kalau seorang hamba melaknat pihak lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Fatuhlaku abwabus sama dunaha. Kemudian pintu-pintu langit pun ditutup, ya, di hadapannya. Kemudian laknat itu pun summa tahbitu ilal ard. Kemudian laknat itu pun turun ke bumi dan pintu-pintunya pun tertutup di hadapannya. Summa ta'khudhu yamin wa shimalan. Kemudian laknat itu pun dia mengambil arah ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghon raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidzalika wa illa raja'at ila qailiha. Ya, maka dia kembali kepada ketika laknat tidak menemukan jalan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat apabila ia memang berhak mendapatkan laknat tersebut. Namun kalau dia tidak berhak, maka akan menimpa orang yang melaknat tadi. Kembali kepada yang ngomong, ya, kembali kepada orang yang ngomong. Kemudian juga Nabi SAW atau Imam Dhahabi menyebutkan hadis yang lain, bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfari. Suatu saat Rasul SAW ketika beliau sedang safar dalam suatu perjalanan, ya, wa mar'atun minal ansari ala naqatin. Ada seorang wanita yang mengendarai seekor onta, ya, yang dimana wanita ini wanita dari kalangan Ansor, dari kaum Ansor. Fadojirat, kemudian ontanya itu terperanjak, ya, mungkin salah satu kakinya itu terperanjak masuk ke tanah atau bagaimana, ya. Fa'ala anatha, kemudian perempuan tadi melaknat ontanya, ya. Wah, onta ini enggak ada gunanya, onta begini, pokoknya dicaci maki ontanya tadi, ya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika si wanita tadi melaknat, menjelek-jelekkan, mencaci maki ontanya, maka hal itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan faqala, Nabi pun bersabda, khudu ma 'alaiha. Ya, ambillah sesuatu yang ada di atas onta tersebut. Wada'uha, dan lepaskanlah onta tersebut. Fa innaha mal'una. Ya, karena dia telah dilaknat. Ya, ini sampai dalam masalah melaknat binatang ini jangan sampai dilaknat. Kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan, ya sudah, kita tetap menjaga ucapan, menjaga perkataan, ya. Jangan sampai kita mencaci. Misalnya kita punya anak kita membuat ulah, ya jangan sampai anak kita sendiri kita caci maki, kita laknat, kita sumpah serapah dan sebagainya. Jangan seperti itu. Ya, memang mengendalikan emosi itu tidak mudah, tapi kita tetap diperintahkan untuk menjaga kata-kata, menjaga ucapan, menjaga omongan dan lain sebagainya atau yang semisal dengannya. Kemudian qala Imran bin Husain, yang waktu itu beliau safar bersama Nabi, fa ka'anni anzuru ilaihal an. Seakan aku melihat kepadanya sekarang, ya, al-an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Dia berjalan di tengah-tengah orang lain dan tidak ada seorang perempuan yang mempedulikannya, ya. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Dhahabi sebuah hadis, inna arbar riba
istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslim. Sesungguhnya riba yang paling kejam adalah celaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim. Ya. Maka hati-hati dari dosa mencela, mencaci maki, menghina. Ini juga di satu sisi itu kezaliman terhadap apa? Kehormatan saudara kita. Kan zalim itu kan ada masalah darah, ada masalah kehormatan, ada masalah harta. Jadi kezaliman ini ada beberapa bentuk ya, dalam masalah darah, membunuh misalnya. Kemudian ada dalam masalah harta, ya, mengambil, mencuri, utang enggak dibayar, utang enggak bayar, ini zalim dalam masalah harta. Ada juga dalam masalah kehormatan, dengan melaknat, mencaci maki, menghina. Ini juga kezaliman. Ya, kezaliman ini diharamkan di seluruh bulan. Apalagi kita sedang di bulan Rajab, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kezaliman di bulan Rajab ini tentunya lebih dibesarkan, ya, lebih berbahaya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka seorang muslim itu menutupi aib saudaranya, ya, bukan malah menyebarkan dan mencari-cari kesalahan seperti tajasus tadi, atau bahkan mencaci maki dan menghina. Mungkin 3 dosa besar dulu ini yang kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu yang dosa besar yang ke berapa? 37 tentang mendustakan takdir. Dosa besar yang ke-38 yaitu menguping pembicaraan, mencari-cari kesalahan atau tajasus, dan dosa besar yang ke-39 yaitu melaknat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menghindarkan kita dari semua dosa-dosa besar, ya, supaya kita bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan.